Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Bab 1021 sampai bab 1030. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1021. Sistem tanggung jawab kontrak. Ekspansi tentara bukanlah masalah sepele, Ren Xiaosu menjelaskan kepada P5092, masalah ini masih harus melalui proses formal untuk persetujuan, dan harus disetujui oleh Komandan Zhang. Akibatnya, Dahuyu berkata, Komandan Zhang berkata, Anda sendirian dalam masalah penghalang 144, ia hanya bertanya. Bahkan jika Anda mengirim dokumen persetujuan, itu akan dikalahkan. Sekarang Anda dianggap sebagai dengan kekuatan untuk memotong pertama dan kemudian bermain. Apakah penghalang itu punya uang ini? Ren Xiaosu memandang Zhang Xiaoman. Tentu saja, ketika bisnis dimulai, meskipun standar pajak sangat rendah, penghalang 144 juga telah menjadi penghalang terkaya di barat laut, Zhang Xiaoman menjelaskan. Dalam keuangan lokal, uangnya sedikit terlalu banyak. Jika kamu tidak bisa membelanjakannya, kamu tidak akan membelanjakannya, kalau tidak masalah makanan seharusnya sudah dipecahkan sejak lama. Aku telah berjalan di pasar sayur baru-baru ini, dan harga makanan hampir sama setiap hari. Ini adalah sinyal yang sangat buruk, P5092, pembangunan tentara Anda hanya perlu mengurus masalah ini, kita semua masih harus menyelesaikan masalah besar makanan terlebih dahulu. Kata Ren Xiaosu dengan tenang. Zhang Xiaoman menyebut ketidakadilan, bukannya kita tidak bekerja keras, itu terlalu sulit. Jika Wang mau mengekspor biji-bijian, bagaimana kita bisa memiliki banyak hal? Saya sudah mengirim seseorang ke sisi King untuk melihat apakah King dapat membantu sibuk. Ada kesulitan yang harus dipecahkan, kata Ren Xiaosu, apakah itu keluarga King atau keluarga Wang, pada akhirnya mereka semua adalah orang luar. Makanan adalah darah kehidupan semua orang dan darah kehidupan di barat laut. Bagaimana hal ini bisa bergantung pada orang luar? Zhou Yingsui, Anda akan menjadi besok menanam kentang untuk saya akan menyelesaikan masalah kekurangan makanan terlebih dahulu, sehingga Anda tidak perlu panik. Wajah Zhou Yingsui pahit, dan dia tahu bahwa untuk mengatasi masalah kekurangan makanan, dia pasti harus menanam kentang. Penembat kentang ada di tangan Zhou Yingsui. Kentang tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi ia dapat menghasilkan 100 sehari. Dengan hal ini dalam pikiran, setidaknya Northwesters tidak bisa mati kelaparan. Namun, kita tidak bisa mengandalkan kentang untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan. Kita tidak bisa membiarkan semua orang makan kentang setiap saat, kata Ren Xiaosu. Pertama, apa kesulitan dari krisis pangan? Zhang Xiaoman berkata, tidak lama sebelum kami mengambil alih penghalang klan Zhong, kami menemukan bahwa kami harus memulai lagi hanya dengan mengukur tanah. Apa hal tersulit tentang survei dan pemetaan? Ren Xiaosu mengerutkan kening, ada lebih banyak bakat di tentara yang dapat mensurvei dan memetakan. Mengirim brigade tempur ke-6 Anda, ini harus diselesaikan dengan cepat. Wang Yun, Anda datang ke sini untuk memimpin tim dan memberikannya seminggu saya akhirnya. Tampan muda yang baik, Wang Yun mengangguk. Apakah ada kesulitan? Ren Xiaosu bertanya lagi. Zhang Xiaoman berkata, ada juga pemeliharaan air dan tanah. Erosi tanah lebih serius di sini. Di banyak tempat, tanaman tidak dapat tumbuh sama sekali. Tentu saja, ada juga tanah yang baik. Namun, pembangunan parit lebih sulit dan membutuhkan terlalu banyak tenaga dan sumber daya. Kapan Jiziang akan tiba? Kata Ren Xiaosu, jangan biarkan dia pergi ke tim inspeksi terlebih dahulu, dan biarkan dia membawa seseorang untuk membangun konservasi air. Dak Yu, apakah kamu melihat orang luar biasa di bumi ketika kamu pergi ke Central Plains? Mereka kembali ke barat laut bersama. Dataran tengah hilang, tetapi masih ada satu di barat laut, kata Dahuyu. Hanya saja pihak lain tidak ingin bergabung dengan tentara barat laut, dan kita tidak bisa memaksanya. Ren Xiaosu membeku sejenak, kapan kamu berbicara dengan baik?
Batuk, ini bukan pembicaraan baik saya, ini juga kebijakan barat laut kami, jangan memaksa orang lain, kata Dahuyu. Begitu dia mengatakan ini, Wang Yun dan yang lainnya semua diam-diam menatap Dahuyu, dan dia berkata bahwa kamu belum melakukan beberapa hal di Central Plains. Mengapa kamu kembali ke barat laut dan mulai tidak memaksa orang lain? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, bisakah orang-orang di penghalang ke-144 diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan gurun bersama? Semua orang tidak memiliki antusiasme menyimak channel Dongeng Donghua ini, kata Zhang Xiaoman. Kita tidak hanya memiliki masalah ini di barat laut, tetapi semua konsorsium melakukan hal yang sama. Kami mempekerjakan migran dan penghalang penduduk untuk menumbuhkan tanah. Faktanya, antusiasme semua orang tidak tinggi. Bahkan, ada krisis pangan. Sumber utama juga ada di sini. Sekarang ketika jalan komersial terbuka, semua orang menghasilkan uang di tangan mereka sendiri. Tetapi tanah itu tidak sama, tanah itu bukan milik mereka, dan barang-barang yang ditanam bukan milik mereka, hanya menerima gaji. Jadi akan ada begitu banyak migran yang pergi ke daerah lembah sungai yang tidak dikelola dan membuka lahan kosong. Untuk meningkatkan antusiasme mereka, reformasi tanah diperlukan, tetapi kami tidak dapat menjual tanah itu kepada orang-orang pribadi. Fakta bahwa tanah itu tidak bertani juga merupakan bahaya tersembunyi. Ren Xiaosu berpikir dan bertanya tiba-tiba, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang disebut sistem tanggung jawab kontrak keluarga? Kedengarannya sangat baik dengan Daxing Northwest. Faktanya, Ren Xiaosu tidak tahu apa-apa tentang hambatan tata kelola. Zhang Xiaoman dan mereka juga menangkap bebek di rak. Semua orang hanya bisa menyentuh batu untuk menyeberangi sungai dan menonton sambil berjalan. Setelah mengatur waktu pertemuan besok, Ren Xiaosu mengirim mereka keluar. Untuk sementara waktu, semua kendaraan yang bergegas mengunjungi Ren Xiaosu semuanya pergi, dan rumah sakit keluarga divisi militer Aning Isrod memulihkan ketenangan masa lalu. Namun, ketika tim pergi, semua penghuni di halaman keluarga keluar, menatap Ren Xiaosu dengan penasaran, ingin melihat seperti apa tampan muda yang tampan legendaris ini. Hu Xiaobai dan Wang Yuexi keduanya ragu-ragu di pintu untuk berbicara, tetapi biarkan Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Kakak Wang, Saudari Hu, ada apa? Hu Xiaobai berkata dengan masam, itu, anak muda yang tampan, maaf, saya baru-baru ini salah paham dengan Anda. Tidak apa-apa, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, bagaimanapun, akhir-akhir ini aku agak malas. Ada apa? Hu Xiaobai dengan cepat mengoreksi, Tuan muda, Anda di sini dalam kunjungan pribadi layanan mikro untuk memeriksa sentimen orang-orang. Saya mengerti, saya mengerti. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tawa, tentu saja, visi semua orang tentang Anda tergantung pada identitas Anda. Sejujurnya, dia memang datang ke sini dengan malas, tapi sekarang hasilnya sudah menjadi pemahaman masyarakat. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengatakan kepada Wang Yuexi, besok kita akan mengadakan pertemuan tentang krisis pangan. Anda juga dapat berpartisipasi atas nama kantor penelitian kebijakan. Wang Yuexi membeku sesaat, lalu dengan cepat mengangguk bersemangat, oke, tidak masalah. Setelah berbicara tentang Ren Xiaosu yang kembali ke rumah, Hu Xiaobai bertanya-tanya di sebelahnya, apa maksudmu, anak muda yang tampan? Apakah akan menggunakanmu kembali? Wang Yuexi berpikir, mungkin kantor pusat administrasi terpadu ini membuatnya puas dengan pemuda tampan itu. Tetapi dia masih harus menahan mulutnya. Penggunaan kembali tidak bisa dibicarakan, Anda tidak bisa keluar dan berbicara omong kosong. Ketika mencapai telinga tuan muda, Anda mungkin tidak tahu apa itu. Ren Xiaosu kembali ke rumah dan tersenyum pada Yang Xiaojin, maaf, kehidupan yang tenang ini sepertinya tidak berkelanjutan. Pada saat ini, fakta bahwa tuan muda itu menyendiri di Aning Isrod telah lama menyebar ke penghalang 144. Orang-orang tetangga mereka dan kios-kios pasar sayur semua bersemangat, dan mereka antusias menceritakan kisah-kisah pria muda tampan dengan pakaian pribadi. Bab 1022, Inovasi. Di pagi hari, Yang Xiaojin berjalan melintasi Aning Isrod dengan keranjang sayur. Saat itu hampir musim panas, tetapi pendinginan membuat barier nomor 144 tampaknya kembali ke awal musim semi.
Kabut tipis memenuhi udara dan tanah agak basah. Hanya saja hari ini berbeda dari masa lalu. Yang Xiaojin mendapati dirinya berjalan di jalan, dan para pejalan kaki di jalan tidak bisa tidak melihat dirinya sendiri. Dia tahu mengapa ini terjadi, ada orang-orang di pinggir jalan yang membisikkan tentang identitas orang yang tidak menaruh curiga. Yang Xiaojin tersenyum, sekarang seseorang membicarakannya, saya takut kata kunci favoritnya adalah wanita tampan dan tampan. Di masa lalu, dia adalah penembak jitu yang menakutkan dan seorang musafir solo yang sangat independen, sekarang menarik untuk memikirkan awalan pada namanya. Tentu saja, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin sangat jelas bahwa mereka masih individu yang mandiri. Namun, Yang Xiaojin segera tidak bisa tertawa. Fisik transenden membuat pendengarannya lebih kuat daripada orang biasa, meski tidak sekuat itu, cukup mendengar suara diskusi 5 meter jauhnya. Sepanjang jalan berbisik, kamu mengawasinya, siapa dia? Orang yang lewat agak bingung. Meskipun gadis dengan topi memuncak ini terlihat sangat tampan, dia hanya bisa melihat hidung dan dagunya ketika dia menghadapnya, jadi bukankah semua orang tertarik dengan kecantikan? Seharusnya identitasnya sedikit istimewa. Seorang pejalan kaki yang terinformasi berbisik, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Dia adalah Ratu Barat yang legendaris. Wajah Yang Xiaojin tiba-tiba jatuh, nama panggilan yang luar biasa, jika Anda memberitahu inisiator nama panggilan itu, saya khawatir dia akan mengeluarkan penembak jitu hitam. Dia tidak berharap bahwa dia akan menanggung nama panggilan ini bahwa dia seharusnya tidak melahirkan pada usia muda. Pada saat ini, orang yang lewat masih berkata dengan penuh minat. Agak sulit untuk memanggil wanita muda itu, tetapi pria muda yang tampan akan segera berhasil Komandan Zhang untuk menjadi Raja Barat Laut kita. Tidak ada yang salah dengan memanggil Ratu Bunda Barat. Dan Anda juga melihat sedikit yang luar biasa itu buku, dan kemampuan bertarung Ratu Barat kami juga sangat sulit. Petik 2. Yang Xiaojin menarik napas dalam-dalam dan langsung pergi ke pasar sayur. Dia tidak berencana untuk mendengarkan lagi. Hari ini di Angkatan Darat Barat Laut, ada berbagai nama panggilan seperti Qin Shi Huang dan Kaisar Jingtan, dan hari ini ibu ratu lainnya ditambahkan. Di pasar sayur, semua pemilik kios yang telah saling menyapa diam, bukan karena semua orang takut pada Yang Xiaojin atau membencinya. Tetapi semua orang tiba-tiba tidak tahu bagaimana memperlakukan identitas baru Yang Xiaoshan. Dan semua orang diam-diam mengatakan bahwa Ren Xiaosu memiliki makanan ringan, tetapi sekarang agak memalukan untuk memikirkannya. Tidak sampai Yang Xiaojin mulai membeli makanan seperti biasa, semua orang perlahan-lahan menghela nafas lega, gadis kecil masih gadis kecil itu. Ketika membeli sayur-sayuran, beberapa pemilik warung bersikeras mengirimkan makanan gratis, tetapi Yang Xiaojin mengatakan bahwa ia hanya akan menerima uang itu. Namun, apa yang Yang Xiaojin katakan kepada pemilik kios juga sangat jelas. Saya khawatir mereka akan tinggal di sini sebentar. Jika pemilik kios tidak mengumpulkan uang, dia mungkin tidak berani membeli makanan di masa depan. Titik. Ini dikatakan kepada pemilik warung yang ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa, jadi mereka harus menerima makanan. Setelah dia membeli sayuran dan keluar dari pasar, dia sangat lelah sehingga dia berkeringat. Sejujurnya, pertarungan normal tidaklah terlalu sulit. Kembali ke rumah, Yang Xiaojin banyak mengeluh. Dia meletakkan kunci di lemari sepatu di pintu dan berkata, saya tidak pernah berpikir Anda memiliki prestise yang tinggi di barat laut, dan Anda juga dapat memberikan makanan secara gratis. Anda sudah lama tidak berada di Northwest, bagaimana mereka bisa begitu mendukung Anda? Petik 2. Ren Xiaosu tertawa kecil dan berkata, mungkin aku pahlawan yang membebaskan mereka dari tangan Song. Jika semua orang tahu Anda bersama saya takut bahwa Mak Comblang yang memperkenalkan Anda kepada istri Anda harus berbaris untuk keluar dari jarak, kata Yang Xiaoshan. Di pagi hari, Wang Fugui, Zhang Xiaoman, Wang Yun dan yang lainnya datang ke kediaman Ren Xiaosu lebih awal. Dan Wang Yuexi tiba-tiba mengadakan pertemuan dengan begitu banyak orang besar dan mulai menjadi sangat gugup. Ren Xiaosu mengatakan kepada semua orang di ruang tamu, topik pertemuan hari ini terutama untuk membahas apakah sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga cocok untuk Northwest. Itu, anak muda yang tampan,
kamu pertama-tama menjelaskan kepada kami apa sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga. Wang Fugui berkata, semua orang yang hadir, kecuali Zhang Xiaoman, sebenarnya memiliki tingkat pengetahuan tertentu, bahkan Wang Fugui dulu suka membaca dan membaca koran. Namun, sistem produksi sebelum bencana adalah hal yang relatif tidak umum. Setelah konsorsium secara bertahap muncul, beberapa hal yang berkaitan dengan pembebasan pikiran dan sistem produksi secara alami menjadi buku terlarang, beberapa konsorsium langsung menghancurkannya. Sementara beberapa konsorsium menyembunyikannya dan tidak membuka otoritas mereka kepada orang-orang. Ren Xiaosu juga melihat perbendaharaan kata ini dalam sebuah buku, dan buku-buku profesional yang berkaitan dengannya mungkin telah dihancurkan sejak lama. Buku ini pasti karena subjeknya telah menjadi ikan di jaring, kalau tidak dia tidak akan melihat kata itu. Wang Yun mencari ingatan dengan hati-hati, saya telah membaca seluruh perpustakaan Wang. 7 buku menyebutkan sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga. Tujuan intinya adalah untuk meningkatkan antusiasme produksi dan membuat petani mau menanam tanah. Alih-alih dipaksa untuk bertani, ada slogan yang mengatakan baik, mereka yang berada di negara itu, yang dibiarkan bersama, dan sisanya adalah milik mereka sendiri. Kuncinya terletak pada frasa, sisanya adalah milik mereka sendiri. Memiliki godaan yang sangat dalam. Petik 2. Terutama di era saat ini, ketika semua orang bertani untuk konsorsium, slogan ini dapat menjadi kekuatan besar. Wang Yue mendengarkan semua ini secara diam-diam, dia tahu betapa memesona proses privatisasi ini, dan seberapa berani orang pertama yang melakukannya di hadapan sebuah konsorsium. Awalnya, dia berpikir bahwa solusi Ren Xiaosu untuk masalah kekurangan pangan mungkin dari perspektif impor dan ekspor, atau dari perspektif lain. Tetapi dia tidak mengharapkan Ren Xiaosu untuk menyelesaikan masalah kelembagaan Root segera setelah dia membuka mulut. Reformasi pertanahan, ini adalah sesuatu yang setiap orang harus perlakukan dengan hati-hati. Ren Xiaosu dengan tenang menjelaskan. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah bahwa Northwest terlalu bebas. Semua orang dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan pergi ke bisnis, semua orang bisa pergi ke pabrik. Mereka dapat memilih apakah akan bertani atau tidak, dan mereka dapat bertani melawan mereka. Ini jelas tidak cukup menarik. Bencana alam di barat laut adalah salah satu bencana alam, tetapi bencana manusia juga tidak dapat diabaikan. Anda dapat melihat bahwa ada terlalu banyak daerah terlantar di barat laut. Mengapa mereka cukup liar untuk menyebabkan pikiran kita? Wang Yuexi berbisik, semua orang yang hadir harus sangat jelas tentang arti di balik perubahan sistem ini. Haruskah kita membahasnya dengan komandan terlebih dahulu? Reformasi tanah ini untuk menggulingkan beberapa aturan konsorsium yang ada. Akibatnya, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang mengatakan bahwa tidak peduli apa penghalang 144, kami akan memotongnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Mari kita gunakan penghalang 144 sebagai pilot. Adapun apakah akan menerapkan seluruh barat laut, ia akan memutuskan. Bab 1023, jangan pernah berhenti. Untuk mengendalikan orang-orang di tanah limbah ini, konsorsium telah lama terbiasa memegang semua sumber daya produksi dengan kuat di tangan mereka. Sumber daya air dan sumber daya lahan dapat dikatakan mengendalikan segala sesuatu yang menjadi andalan masyarakat untuk bertahan hidup. Ketika Zhang Jinglin berada di penghalang 113, dia pernah berkata kepada Ren Xiaosu, ini adalah dunia yang direncanakan dengan cermat oleh konsorsium. Sebelumnya, bahkan Zhang Jinglin tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan segalanya. Benteng 178 bahkan tidak bisa menerima semua pengungsi, hanya karena jika Anda adalah penyabot dari aturan ini, semua orang akan menyerang Anda. Sebagai contoh, Luo Sheng ingin benar-benar terbuka, dan tidak ada lagi perbedaan antara pengungsi dan penghalang, tetapi telah diperingatkan oleh Kong, Wang dan Zhou setelah reformasi. Pada akhirnya, visa diciptakan, dan masih ada kesenjangan besar antara para pengungsi dan penghalang. Sekarang, Ren Xiaosu tidak hanya ingin melaksanakan reformasi pertanahan, tetapi juga ingin sepenuhnya menumbangkan tembok penghalang dan para pengungsi di barat laut. Faktanya, penghalang 144 telah berhasil. Lagi pula, Anda tidak bisa menghentikan orang memasuki kota. Ren Xiaosu berkata, saya telah membaca banyak buku,
tetapi semua ini di atas kertas, jadi Anda harus bekerja sama. Saya hanya berbicara tentang ide-ide saya sendiri. Barrier 144 adalah penghalang perdagangan terbesar di barat laut. Seharusnya lebih di sini daripada di tempat lain. Lebih terbuka, dan kecepatan inovasi harus lebih cepat daripada tempat lain. Jangan takut melakukan kesalahan, saya akan melakukan kesalahan. Dahuyu memandang Ren Xiaosu diam-diam. Dia tahu yang terbaik tentang sikap Zhang Jinglin terhadap penghalang ke-144 terlepas dari apakah dia bertanya. Dia tahu betul bahwa Komandan Zhang melakukan ini untuk melihat bagaimana Ren Xiaosu akan membawa orang-orang dari kota ini untuk memainkan dunia baru. Saya khawatir Ren Xiaosu sendiri tidak menyadari bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah kekurangan makanan, tetapi sebenarnya apa yang ia lakukan sekarang melibatkan tingginya kebijakan garis. Pada titik ini, Wang Yun memikirkannya dan berkata, tetapi pada kenyataannya, kita masih harus mendiskusikan pro dan kontra dari sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga. Semua orang tahu bahwa ketika sistem ini diterapkan, akan ada banyak orang yang mau mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memiliki sendiri tanah, bahkan jika tanah ini hanya beberapa dekade. Tetapi dalam hal efisiensi pertanian, ini tidak kondusif untuk produksi mekanis skala besar. Petik 2. Ren Xiaosu memikirkannya dan menjawab, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk membuka lahan kosong. Ada terlalu banyak tanah di barat laut yang harus dilewati orang untuk mendapatkan kembali. Kita dapat membagi proses pengembangan menjadi beberapa tahap. Terlalu dini untuk menyebutkan produksi mekanik skala besar pada tahap ini. Kami juga tidak memiliki kondisi ini. Pertama-tama kami harus meningkatkan antusiasme para petani dan membiarkan hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian terlebih dahulu. Aku setuju, Wang Yun mengangguk. Dalam proses privatisasi ini, kita masih harus memperhatikan fakta bahwa rumah tangga besar mencaplok tanah, jadi yang terbaik adalah membatasi kontrak, pikir Wang Yuexi, mengatakan. Dan saya pikir tidak hanya dapat mengontrak tanah, tetapi juga membiarkan mereka datanglah ke kontrak pabrik bata, bengkel kontrak banyak hal. Tapi premisnya adalah bahwa garis hidup ekonomi harus selalu berada di tangan benteng 178, yang merupakan fondasi yang tidak dapat digoyahkan. Mata Ren Xiaosu berbinar, Wang Yuexi mengatakan bahwa idenya aktif, dan sekarang produktivitas barat laut kita masih beberapa tingkat lebih buruk daripada Central Plains. Tetapi jika kita mengeluarkan antusiasme semua orang dan mengambil keuntungan dari sifat mencari untung semua orang, mungkin Northwest akan ada perubahan cepat. Namun, setiap orang harus memperhatikan bahwa ketika pabrik batu bata seperti itu dikontrak oleh orang pribadi, sangat mungkin akan ada eksploitasi yang sangat buruk. Sehingga RUU Tenaga Kerja Pendukung juga harus tetap berjalan. Di samping, Yang Xiaojin duduk diam sepanjang waktu, dan dia melihat profil Ren Xiaosu dengan dagunya di sisinya. Mantan Xiaosu selalu memegang buku dan membaca buku kapanpun dia bebas, bahkan di hutan belantara. Beberapa orang berpikir bahwa membaca tidak ada gunanya, tetapi pada saat ini Yang Xiaojin melihat pesona buku-buku dari Ren Xiaosu. Pengungsi muda ini tidak pernah berhenti mengisi ulang dirinya sendiri, dan sekarang akhirnya saatnya untuk berkembang. Sekarang jika dia bertanya pada Wang Yuexi, apakah Anda yakin Xiaosu adalah pengungsi biasa di masa lalu dan tidak mampu pergi ke sekolah? Saya takut Wang Yuexi tidak akan percaya. Jika Ren Xiaosu tidak gigih membaca dan memahami dunia, maka Ren Xiaosu tidak bisa menjadi penguasa sejati Northwest bahkan jika dia menggunakan kekuatannya untuk melampaui masa kini. Dan Zhang Jinglin bahkan tidak bisa menekankan seorang pria yang ceroboh yang hanya akan menyelesaikan masalah dengan paksa. Sebelumnya tidak ada yang mengerti mengapa Zhang Jinglin memilih Ren Xiaosu, hanya dia yang tahu bahwa dia melihat kemungkinan tak terbatas pada pemuda ini. Ketika pemuda ini adalah seorang pengungsi, dia rela berjongkok di dinding untuk mendengarkan pelajaran, sikap mencari ilmu dulu sama memalukannya dengan Zhang Jinglin. Ren Xiaosu tidak pernah berhenti di jalur memperkaya dirinya sendiri. Di mata orang lain, King Zhen adalah roh jahat bawaan dari kebijaksanaan besar dekat iblis. Karakter seperti itu pantas bersinar di era ini. Tetapi di mata Yang Xiaojin, Ren Xiaosu, seorang remaja pragmatis yang percaya dengan tekun dapat menebusnya, bahkan lebih berharga.
Ren Xiaosu mengatakan kepada Wang Yuexi, seluruh pusat administrasi barrier akan sibuk, dan propaganda akan terus berlanjut. Adalah urusan Anda untuk melakukan pekerjaan ideologis untuk semua orang. Wang Yuexi mengangguk dan mencatat masalah itu di buku catatan, tapi masih ada masalah. Lahan itu membutuhkan benih. Cadangan benih di barat laut tidak cukup untuk mendukung gurun yang berskala besar. Ren Xiaosu tersenyum, pada saat ini, kita dapat melihat pentingnya teman, dan benih yang kita butuhkan akan dikirim oleh orang-orang Qing dalam beberapa hari. Wang Yuexi tertegun sejenak, dia sudah lama mendengar bahwa hubungan antara Tuan Muda dan keluarga Qing tidak dapat diandalkan, tetapi dia tidak berharap itu benar. Ren Xiaosu terus menjelaskan kepada Wang Yuexi, RUU Tenaga Kerja dan sistem kontrak mengharuskan Anda untuk memperbaiki sesegera mungkin. Bank Benteng 178 juga perlu berkomunikasi. Kita perlu membuka pinjaman kecil untuk mendukung kesediaan warga untuk melakukan kontrak. Mereka membutuhkan uang untuk membeli benih. Membeli bahan baku setelah mengontrak pabrik juga membutuhkan uang, dan kami harus mempertimbangkan setiap aspek. Pada saat ini, Wang Fugui berkata dengan gembira, kamar dagang Northwest ini dapat melakukannya. Kami punya uang, atau kita harus mendirikan bank sendiri. Akibatnya, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dengan tegas, hal semacam ini harus tidak memungkinkan Yunsu untuk berpartisipasi di dalamnya. Anda dapat mengontrak sesuatu untuk diri Anda sendiri, tetapi jangan campur tangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan jalur kehidupan ekonomi Northwest. Ini terkait dengan seluruh rencana Daxing Northwest. Ekonomi tidak dapat diambil oleh pedagang. Pembajakan ada di tangan. Mungkin kamar dagang Northwest akan membuat beberapa ngengat saat saya masih hidup, tetapi Anda dan saya suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Dan saya tidak bisa melihat konsorsium baru lahir di tangan saya. Petik 2. Mungkin ada pengusaha kaya di tanah di barat laut, pengusaha kaya ini bahkan bisa kaya. Tetapi ia tidak boleh memiliki kemampuan untuk mengguncang fondasi barat laut, ini adalah prinsip dan garis dasar Ren Xiaosu. Wang Yuexi memperhatikan Ren Xiaosu dengan mendalam, dia tahu bahwa Yunsu sebenarnya adalah industri swasta Ren Xiaosu, itu sudah cukup untuk menahan godaan ini pada saat ini. Yang cukup membuat Wang Yuexi melihat dengan baik. Bab 1024. Menggali. Membeli makanan hanya untuk mengatasi urgensi langsung. Tapi apa yang dilakukan Ren Xiaosu sekarang adalah untuk mencari masa depan yang lebih stabil dan makmur untuk Northwest. Sebagai penanggung jawab kantor penelitian kebijakan, Wang Yuexi sangat menyadari perbedaan antara keduanya. Ren Xiaosu berkata kepada Wang Yun, tentu saja, kontrak bukan tentang seberapa besar Anda ingin kontrak. Selama Anda ingin kontrak, Anda harus kontrak sebanyak yang Anda inginkan. Kami harus memainkan peran penyebaran makro, sehingga pemetaan di pihak Anda adalah prioritas utama. Yang paling penting adalah tidak hanya menggambar peta, kita juga harus tahu di mana tanah subur dan di mana tanah miskin. Tuan Muda yakin bahwa dia akan menyelesaikan tugas dalam waktu setengah bulan, kata Wang Yun. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata kepada Dahuyu, karena kita ingin semua orang pergi ke hutan belantara untuk membuka gurun, maka kita harus memastikan bahwa hutan belantara itu aman. Anda dapat mentransfer Sun Yeyu kepada saya dan membiarkan Wang Yuqi dan 8 dari mereka membawa Sun Yeyu, dan kemudian menyalakan radarnya untuk membajak saya di seluruh hutan belantara. Seharusnya tidak ada bandit di wilayah barat laut, tidak ada binatang buas, bandit yang bersembunyi di jurang, Sun Yeyu mereka harus menggali mereka untukku, kata Ren Xiaosu. Dahuyu berpikir bahwa Tuan Muda itu akan nyata. Dia bahkan menggunakan radar self-propelled Sun Yeyu untuk membersihkan para bandit. Benar-benar tidak ada bandit di barat laut. Sun Yeyu ada di sini, tidak peduli apa yang kamu sembunyikan, tidak mungkin untuk menghindari pengepungan dan penindasan ini. Bandit barat laut dan bandit kuda benar-benar akan putus asa. Tentu saja, para bandit tidak harus membunuh mereka semua, dan mereka dapat membasmi barat laut bersama ketika mereka kembali bekerja. Ren Xiaosu mengatur nada untuk masalah ini. Dan sekarang ini adalah awal dari barat laut Daxing. Tenaga kerja adalah fondasi dari segalanya. Dalam hal ini, kecuali bagi mereka yang bersalah atas kejahatan, selama mereka bersedia untuk berkembang di barat laut, Ren Xiaosu dapat mengatasinya dengan lembut.
Pertemuan itu telah dibuka selama 8 jam sebelum benar-benar selesai. Selama periode ini Yang Xiaojin bahkan membuat makan siang untuk semua orang, yang membuat semua orang merasa terhormat. Wang Fugui tinggal di malam hari sampai dia pergi, tetapi bukannya kembali ke rumah, dia berkendara langsung ke penghalang di sebelah dan mengunjungi seseorang di pintu. Pada jam 9 malam, Wang Fugui tiba di penghalang 143 dan langsung menuju ke Jalan Guangxing 179. Dia mengetuk pintu, dan seorang pria parubaya membuka pintu. Pria parubaya itu memandang Wang Fugui dengan ragu, "Yang mana yang kamu cari?" Wang Fugui berkata sambil tersenyum, "Ada apa Tuan Jiang Lin Jiang?" "Ini aku." Jiang Lin bertanya-tanya, "Apakah ada sesuatu?" "Jika Anda berasal dari Angkatan Darat Northwest, maka silakan kembali. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dan tidak ingin bergabung dengan tentara." Wang Fugui menggelengkan kepalanya, "Saya bukan dari Angkatan Darat Barat Laut. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wang Fugui dan saya telah dipromosikan menjadi Kepala Kamar Dagang Barat Laut." Jiang Lin membeku sesaat, tetapi dia telah mendengar nama Wang Fugui. Siapa yang belum mendengar tentang Yun Su dan Wang Fugui sampai sekarang? Pengaruh Kamar Dagang Barat Laut di Barat Laut jauh lebih besar dari yang dibayangkan Ren Xiaosu. Lagi pula, sebagian besar barang yang dibeli dan dijual oleh Kamar Dagang Northwest dekat dengan kehidupan. Misalnya, peralatan dapur yang diimpor dari Central Plains, seperti lipstik, dan banyak hal baru dalam kehidupan dijual melalui Kamar Dagang Barat Laut. Jiang Lin adalah orang yang membangunkan tanah yang disebutkan dalam mulut Dahuyu, tetapi pihak lain tidak ingin bergabung dengan tentara, dan keinginannya sangat ditentukan. Jadi dia masih hanya karyawan perusahaan. Wang Fugui mengetahui kebenaran sebelum dia datang, Jiang Lin tidak memusuhi tentara Barat Laut, tetapi dia lebih rela mati di industri berbahaya. Pada saat itu, dia digali dari kerumunan oleh Sun Yeyu untuk menjual hidupnya kepada klan Zhong. Selama periode ini, dia membunuh banyak orang, yang tidak memenuhi keinginan Jiang Lin, dan bahkan sering mengalami mimpi buruk. Tapi bakat seperti ini tidak dapat digunakan oleh Angkatan Darat Northwest, tetapi Kamar Dagang Northwest hanya membutuhkannya. Selain itu, Wang Fugui mendengar bahwa waktu ketika Jiang Lin terbangun mungkin yang paling awal, artinya, Jiang Lin sangat mungkin menjadi orang yang luar biasa dengan kemampuan hebat. Jiang Lin mengundang Wang Fugui ke rumahnya, dan Wang Fugui juga membuka pintu dan berkata, "Sejujurnya, saya juga datang dengan kemampuan Tuan Jiang, tetapi saya tidak membutuhkan Tuan Jiang melakukan hal-hal berbahaya atas nama saya. Dapat memberi Jiang perawatan hati yang sangat murah." Jiang Lin membeku sesaat, "Saya tidak tahu apa yang Presiden Wang ingin saya lakukan. Jangan biarkan saya pergi untuk membunuh, biarkan saya bicara terlebih dahulu, saya benar-benar tidak tertarik membunuh, Del. Jadilah pengawal bagi orang kaya." Petik 2. Jangan bertarung, bunuh. Wang Fugui tersenyum dan menjabat tangannya. "Apa yang saya ingin agar Jiang lakukan tidak lebih dari Daxing Northwest. Sekarang saya melihat bahwa Northwest akan membuat pemeliharaan air, meskipun saya tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi makro. Tapi proyek kontrak masih mungkin dilakukan. Di mata orang lain, Tuan Jiang adalah orang yang luar biasa dan senjata, tetapi di mata kami, Tuan Jiang harus bisa menjadi kepala insinyur Yun Su." Petik 2. Aku belum belajar teknik. Jiang Lin sedikit malu. Untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang menggunakan kemampuan luar biasa dengan cara ini. Para penyadar tanah pergi ke teknik. Tampaknya sedikit. Wang Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu bagi Anda untuk dapat mengerjakan proyek. Kami menghasilkan gambar. Kami juga memiliki orang-orang profesional untuk membimbing Tuan Jiang tentang cara melakukannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan kemampuan Anda dalam konstruksi Northwest untuk mengubah medan. Inilah yang Anda paling jago. Dan menggali lubang fondasi dalam waktu kurang dari sedetik juga akan memungkinkan saya mendapatkan imbalan yang telah kami bayarkan kepada Anda." Petik 2. Hanya mereka yang telah menyimak channel Dongeng Donghua dan bekerja di proyek yang dapat memahami seberapa banyak penyembuh tanah dapat bermain dalam pembangunan proyek. Melihat penghalang 144, proyek pemeliharaan air akan segera dibangun.
Selama Yun Su dapat mengontrak proyek untuk memberi makan Jiang Lin, orang yang luar biasa ini tidak masalah. Melihat bahwa Jiang Lin sudah bergerak sedikit, Wang Fugui bertanya sambil tersenyum, berapa gaji Tuan Jiang sekarang? Jiang Lin ragu-ragu, 80.000. Wang Fugui melambaikan tangannya, saya memberi Tuan Jiang gaji tahunan 800.000 yuan, dan saya akan ditugaskan ke salah satu villa Benteng 144, satu mobil. Selain itu, ada bonus dan dividen pada akhir tahun. Di mata orang lain, itu adalah senjata, dan hanya di Yun Su kita dapat memanfaatkan bakat kami sebaik-baiknya. Anda sebagai seorang yang transenden hanya dapat melakukan pekerjaan yang paling biasa-biasa saja, tidakkah Anda merasa dirugikan? Ketika sampai di hati Jiang Lin, dia, yang transenden, jelas tidak ada hubungannya dengan makanan dan pakaian, tetapi karena dia lelah membunuh, dia hanya bisa bekerja dan hidup sebagai orang biasa. Yang benar-benar membuatnya sedikit dirugikan. Sekarang, kesempatannya datang. Mata Wang Fugui hampir berhasil, dan dia menambahkan satu kalimat lagi sekaligus, kamu juga tahu latar belakang Yun Su saya. Ini adalah industri swasta dari Marshal Muda. Saya mengikuti Marshal di Barat Laut yang hebat ini, jadi saya tidak perlu khawatir tentang masa depan. Dari petik 2. Bahkan Zhou Yingsui tahu tentang potensi untuk meminjam Xiao Su. Bagaimana mungkin pengusaha seperti Wang Fugui tidak tahu? Meskipun Wang Fugui terlihat jujur dan jujur, dia telah melakukan bisnis selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar jujur mendapatkan pijakan di kota pasar penghalang? Ada prinsip pada prinsipnya, tetapi Anda harus menghasilkan uang. Bakat ini tidak dapat digunakan oleh Angkatan Darat Northwest, jadi jangan salahkan Kamar Dagang Northwest untuk menggali dinding. Dan ini juga untuk bekerja sama dengan Komandan Muda untuk mempromosikan Northwest. Jika bakat tersebut bergabung dengan konstruksi pemeliharaan air, kemajuan akan lebih cepat. Untuk kasus Jiang Lin, Wang Fugui bahkan tidak makan malam. Wang Fugui berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan Tuan Jiang? Dengan perlakuan luar biasa ini, Anda tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh Barat Laut. Jiang Lin sudah memiliki keputusan dalam benaknya. Bab 1025. Pertemuan misterius. Banyak orang tahu bahwa ketika Marshal Muda muncul kembali di penghalang 144 Barat Laut, tim dengan Marshal Muda di intinya mengadakan pertemuan rahasia di sebuah halaman kecil di East Anning Road. Hanya saja semua orang tahu ada pertemuan seperti itu, tetapi tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk pertemuan ini. Beberapa orang mengatakan bahwa semua orang yang tampil di pertemuan ini semuanya adalah pria muda yang tampan. Semua inovasi penghalang ke-144 dimulai dari pertemuan ini. Di meja makan orang-orang setengah baya yang suka berbicara tentang politik urusan saat ini, pertemuan ini menjadi lebih dan lebih misterius. Dan rumah kecil tempat tinggal para pemuda tampan juga misterius. Mereka mengatakan bahwa hanya lelaki besar sejati di Barat Laut yang bisa masuk hari ini, dan kebanyakan orang tidak memikirkannya. Keputusan reformasi dari sana akan menentukan nasib Northwest. Kadang-kadang, ketika seseorang melewati luar Anning East Road, mereka secara tidak sadar akan melihat divisi keluarga dari divisi militer. Sang teman bertanya, apa pendapat Anda? Orang yang diam-diam mengintip ke dalam kediaman Tuan Muda akan berkata, apakah kamu melihat sebuah rumah kecil yang terang benderang, di sanalah Tuan Muda tinggal. Orang yang mengajukan pertanyaan itu dengan anehnya berkata, itu menyala terang pada jam selarut ini. Penerjemah itu berkata, apa yang Anda ketahui, ada banyak orang yang bekerja di rumah itu sekarang, dan kami bekerja untuk masa depan Northwest. Berbicara tentang itu cukup tinggi, tetapi sebenarnya adalah Zhang Xiaoman yang menunggu 1 hari untuk melapor untuk bekerja, dan kemudian menolak untuk pergi setelah makan dan minum. Pada saat ini, seorang pemula baru tiba-tiba muncul di penghalang, Wang Yuexi. Semakin Ren Xiaosu dan Wang Yuexi bekerja sama, semakin mereka menemukan bahwa tetangga setengah baya ini tidak mudah menurut Suster Hu, pihak lain sudah tidak ada di rumah selama bertahun-tahun. Sebelumnya, mereka sama malasnya dengan Ren Xiaosu. Setelah klan Zhong dihancurkan oleh Angkatan Darat Barat Laut, Wang Yuexi pergi untuk merekomendasikan dirinya sendiri dan menjadi staf baru Angkatan Darat Barat Laut, yang bertanggung jawab atas ruang penelitian kebijakan dari seluruh penghalang ke-144.
Kedengarannya seperti tidak ada kekuatan nyata di laboratorium, tetapi kenyataannya, kekuatannya masih sangat besar, kalau tidak akan begitu mudah untuk mengatur pekerjaan untuk Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melihat lebih dekat. Wang Yuexi ini berpikiran jernih dan terorganisir. Dia baru saja menjelaskan bahwa dia akan merumuskan undang-undang tenaga kerja baru dan mendukung kerja publisitas. Hari berikutnya, Wang Yuexi mengambil ruang penelitian kebijakan orang-orang menyimak channel Dongeng Donghua sambil bekerja semalam, dan kemudian memberi Ren Xiaosu jawaban yang sangat memuaskan. Beberapa orang mengatakan bahwa Wang Yuexi ditakdirkan untuk hidup tepat di sebelah Tuan Muda, tetapi Ren Xiaosu sendiri tahu bahwa ini adalah manifestasi dari kemampuan Wang Yuexi sendiri. Jika Wang Yuexi adalah pemain yang tidak dapat membantu tembok, Ren Xiaosu tidak perlu memilihnya. Datang kerja. Titik awal kerjasama ini adalah pusat kantor administrasi. Hal ini mungkin tidak terlalu mencolok dalam kinerja politik, lagi pula, itu tidak memiliki banyak dampak pada pendapatan fiskal. Tapi itu hanya kata, kenyamanan, yang dapat Anda lihat ambisi Wang Yue, dan dapat mengintegrasikan semua divisi bersama, biarkan staf itu keluar dari zona nyaman. Dan dengan jujur duduk di depan konter untuk melayani penduduk ini adalah cara yang sangat jelas. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana dunia luar berspekulasi tentang pondok ini, dan mereka yang masuk dan meninggalkan pondok ini, tetapi satu hal yang benar. Orang-orang di ruangan ini memang berjuang untuk masa depan penghalang 144. Wang Yun belum kembali ke penghalang selama 7 hari menurut perintah militer, dia harus menyelesaikan survei dan memetakan seluruh area di sekitar 144 penghalang dalam waktu setengah bulan. Waktu yang diberikan kepadanya tidak banyak. Korps pertama dari Brigade Tempur ke-6 telah bekerja dengan Wang Yun selama 7 hari. Mereka telah melakukan perjalanan hampir setiap lereng bukit dan setiap lembah dekat penghalang nomor 144. Semua orang sangat lelah, tetapi setelah pertempuran Zuo Yunsan, pasukan ini akan lama berbeda. Ketika Wang Yun bertanya kepada semua orang apakah mereka lelah, semua orang akan tertawa dan berkata, ini dibandingkan dengan Zuo Yunsan, tidak semuanya. Ini adalah rasa kehormatan bagi pasukan. Bahkan jika P5092 membuka pendahuluan untuk wajib militer, para veteran akan terus-meneruskan rasa hormat ini. Ketika pasukan memiliki rasa hormat seperti itu, jiwa pasukan dapat dipertimbangkan. Selama 7 hari, Wang Yun selalu tidur, dan bahkan barak tidak pernah kembali. Mereka membawa banyak instrumen survei dan pemetaan dan mengukur setiap inci tanah. Tetapi Wang Yun memiliki keuntungan besar dalam survei dan pemetaan. Selama data ditentukan oleh instrumen survei dan pemetaan, ia dapat segera memplot semua ini di peta, dan detail serta datanya sama. Namun, ada juga keraguan petugas, dan kepala resimen infanteri bertanya kepada Wang Yun dengan penasaran, Tuan Wang Yun, saya agak bingung. Biasanya, kita tidak punya banyak waktu, tetapi sekarang Anda tidak hanya menggambar gurun, tetapi juga ketinggian pegunungan. Survei dan pemetaan, mengapa ini? Bukannya tugas kita adalah untuk melihat di mana cocok untuk pertanian. Mengapa repot-repot? Tidak ada yang bisa menanam di gunung, semua orang tahu. Tapi Wang Yun bersikeras bahwa tren pegunungan semuanya tercermin dalam gambar, dan bahkan garis kontur harus ditandai pada peta pemetaan. Jika Anda hanya melihat di mana Anda bisa menanam tanaman, di mana tanah subur, dan di mana tandus, tidak perlu untuk ini. Titik. Akibatnya, Wang Yun tersenyum dan menjelaskan, ini disebut mengambil satu langkah lagi di tempat kerja. Meskipun Anda hanya mempertimbangkan soal menanam tanaman, Anda juga telah mendengar dari hal 5092, mungkin kita akan bertarung melawan para bangsawan satu hari nanti. Pada saat itu, ia membutuhkan peta militer yang sangat terperinci. Peta sebelum Brigade Tempur ke-6 masih memiliki banyak kesalahan. Bukannya semua orang tidak dapat melakukan survei dan pemetaan, tetapi orang biasa benar-benar tidak dapat menggambar peta dengan cukup cermat. Peta memang cukup untuk komandan biasa. Petik 2. Tapi orang di P5092 berbeda. Dia bisa menggunakan semua detail di medan perang dengan ekstrim. Karena itu yang terjadi, maka tentu saja aku akan memberinya kondisi ini, kata Wang Yun sambil tersenyum, ketika kita mengambil peta ini kembali, dia akan terkejut. Petik 2. Ya,
Maka lakukan apa yang dikatakan Wang Yun, kata kepala resimen. Saat ini, Wang Yun dan P5092 dan yang lainnya belum memberikan penghargaan dan gelar, yang berarti mereka sia-sia dan tidak ada posisi resmi yang spesifik sama sekali. Jika Wang Yun memerintahkan pasukan lain, dia pasti tidak akan berbicara dengan baik. Tapi Brigade Tempur ke-6 berbeda. Setiap orang bertempur bersama Zhuo Yunsan bersama-sama. Semua orang tahu beberapa pound setiap prajurit tahu bahwa Wang Yun dan P5092 akan dipromosikan cepat atau lambat. Mereka berdua diyakinkan oleh mulut, sehingga mereka biasanya memperlakukan mereka sebagai petugas. Sebaliknya, Zhang Xiaoman agak menganggur, pada dasarnya dia mengikuti Ren Xiaosu untuk berurusan dengan beberapa puing. Posisi Zhang Xiaoman pada dirinya sendiri juga sangat jelas, yaitu, untuk melayani semua orang dengan baik. Wang Yun tersenyum dan berkata kepada semua orang, hari ini kami akan menyelesaikan survei dan memetakan sebidang tanah ini. Setiap orang akan bekerja keras selama 7 hari. Setelah 7 hari, kami akan menyelesaikan pekerjaan dan menang, dan kemudian semua orang akan beristirahat dengan baik. Sekelompok tentara menjawab serempak, diterima. Mulai kerja. Bab 1026, Antusiasme. Bagi Wang Yun dan mereka, saat ini tidak lagi hanya menjual nyawa mereka untuk uang dan kekuasaan, jadi dia maupun P5092 tidak pernah mengatakan apapun tentang meminta Ren Xiaosu. Tidak ada posisi resmi, tidak ada gaji, keduanya pada dasarnya berjuang untuk visi murni Daxing Northwest. Tentu saja, mereka juga sangat jelas bahwa Northwest tidak akan hanya meninggalkan mereka sendirian. Komandan Zhang, yang ada di 178 benteng, mungkin hanya ingin melihat apa yang bisa dilakukan dalam tim. Ketika reformasi penghalang ke-144 awalnya efektif, maka semuanya akan datang secara alami. Hari ini, Wang Yun dan yang lainnya tersebar di berbagai tempat, masing-masing melakukan tugas mereka sendiri, tidak ada yang mengawasi mereka. Tetapi mereka semua memajukan pekerjaan mereka dengan efisiensi yang sangat tinggi. Tentu saja, semua orang tidak memiliki persimpangan. Misalnya, ketika Wang Yun memetakan peta kemarin, dia juga melihat Wang Yuqi dan yang lainnya mengambil pria gemuk Sun Yeyu untuk mengejar para bandit di hutan belantara. Pada saat itu, Wang Yun dan yang lainnya masih menggunakan instrumen untuk menentukan data survei dan pemetaan. Mereka melihat sekelompok besar orang yang lewat. Wang Yuqi tidak punya waktu untuk menyapa Wang Yun dan terus mengejar mereka. Wang Yun tidak ikut campur. Kedua belah pihak menjadi setenang air minum untuk makan malam. Wilayah barat laut terlalu besar, akan selalu ada beberapa bandit yang masih bersembunyi, dan tidak mudah ditemukan. Situasi para bandit ini juga sangat memalukan, pertahanan di Northwest sekarang sangat stabil, mereka mudah mati ketika mereka keluar untuk merampok. Tetapi mereka tidak mau bekerja dengan jujur untuk mendukung keluarga mereka. Orang-orang ini terbiasa tidak mendapatkan apa-apa, dan sekarang membuat mereka berkembang di barat laut pasti sedikit tidak cocok. Jadi Ren Xiaosu hanya dapat menggunakan kemampuan Sun Yeyu untuk menggali mereka, baik di barat laut Daxing atau mati, bagaimanapun, kedua jalan ini adalah opsional. Sementara Wang Yun dan yang lainnya sibuk, perusahaan Yunsu di sisi Wang Fugui juga mengalihkan fokusnya. Model bisnis di Northwest China telah berangsur-angsur matang, sehingga berkali-kali mereka tidak perlu Wang Fugui untuk menatap dirinya sendiri. Sebelum Ren Xiaosu tiba, yang harus ia lakukan setiap hari adalah menunggu bawahan perusahaan mengirim laporan keuangan dan kemudian memutuskan beberapa perusahaan. Masalah dalam arah umum. Akibatnya, beberapa pejabat senior di Yunsu bahkan tidak dapat menemukan Wang Fugui lagi. Beberapa orang dari Kamar Dagang Barat Laut ingin menemukan Wang Fugui untuk membantu menyelesaikan masalah. Jawaban terpadu adalah bahwa Presiden Wang pergi keluar penghalang, dan jika dia menginginkannya, dia harus pergi ke penghalang. Ini hanya dapat ditemukan lebih dari 70 km barat, di mana situs konstruksi baru telah dibuka. Hari ini, dokumen Yunsu harus dikirim untuk persetujuan 70 km jauhnya. Presiden Wang sudah ditempatkan di sana. Pengusaha Kamar Dagang Northwest awalnya berpikir, lalu menunggu Presiden Wang untuk kembali dan membicarakannya, tapi malam itu Wang Fugui tiba-tiba kembali ke penghalang.
Dan kemudian mengirim undangan ke berbagai perusahaan dagang di barat laut Cina untuk mengatakan bahwa ia akan makan malam bersama. Anggota Kamar Dagang Northwest di Northwest ini dianggap sebagai pengusaha besar dengan kepala dan wajah besar. Dalam keadaan normal, mereka biasanya memilih tempat yang sangat mewah di penghalang. Hanya saja kali ini, tempat Wang Fugui mengundang semua orang untuk makan sebenarnya adalah restoran pinggir jalan kecil. Para bos sedikit bingung, Ketua Wang, yang mana yang merepotkan ini, bagaimana Anda bisa makan di tempat ini? Apakah Anda menemui kesulitan? Jangan khawatir, kami di sini. Wang Fugui menghela nafas dan berkata, jangan sembunyikan semua orang, saya benar-benar menghadapi beberapa kesulitan. Semua orang saling memandang, tetapi Yunsu sekarang adalah perusahaan terkemuka di Northwest, apalagi yang bisa sulit. Apakah tidak ada pria tampan? Dengarkan saja Wang Fugui yang mengatakan, Anda semua pernah mendengarnya. Komandan muda itu kembali ke barat laut dan ingin melaksanakan reformasi untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan kita saat ini. Semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengarkan dengan cermat. Wang Fugui menghela nafas, namun, tidak sesederhana itu untuk menyelesaikan masalahnya. Pembangunan pemeliharaan air adalah proyek besar, dan semua orang juga merupakan pemimpin dalam industri ini. Jelas berapa harga barang ini. Tetapi uang itu bukan yang paling penting, yang penting adalah peralatan itu tidak senang menemukan. Anda semua tahu bahwa ada beberapa peralatan penggalian, kren dan sejenisnya di barat laut. Sekarang tidak mudah untuk menemukan pemeliharaan air bersama-sama. Hal ini sangat mendesak bagi pria muda yang tampan itu. Lihat, timur adalah segalanya sangat panas, suasana hati apa yang saya miliki sebagai penjaga toko. Wang Fugui berkata, jadi kita di sini untuk makan bersama, saya harus membantu anak muda yang tampan untuk menemukan peralatan setelah makan. Para bos di barat laut saling memandang dan berkata, di mana ini untuk mengundang semua orang untuk makan malam. Jelas bahwa Wang Fugui, rubah tua, datang ke sini untuk mencari nama untuk tuan muda. Satu orang bertanya, kemampuan konstruksi teknik Angkatan Darat Northwest juga sangat kuat. Mengapa tidak membiarkan Angkatan Darat Northwest membangun pemeliharaan air? Wang Fugui menyesap matanya sambil minum teh dan berkata, komandan muda itu baru saja kembali ke barat laut dan menggunakan tentara barat laut untuk mempromosikan massa. Saya khawatir sulit untuk meyakinkan orang banyak. Dan saya tidak mengatakan bahwa barusan, peralatan teknik Angkatan Darat Northwest tidak cukup. Seorang pengusaha menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa memenuhi makna Wang Fugui, saya tidak tahu apakah kita bisa membantu. Wang Fugui ragu-ragu dan berkata, ini tidak baik, semua orang sibuk, seberapa baik mengganggu semua orang karena masalah ini. Apa yang salah dengan ini? Pengusaha itu tertawa dengan antusias, adalah tugas kita untuk berkontribusi dalam pembangunan pemeliharaan air. Kedengarannya bagus di wajah, tetapi semua orang mulai memarahi hati saya. Malam ini, jamuan Wang Fugui tampaknya sangat istimewa. Mereka memiliki fitur yang sama, yaitu, ada perusahaan rekayasa besar di bawah nama. Dengan kata lain, peralatan teknik yang dibutuhkan komandan muda pada dasarnya ada di tangan mereka. Jika mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, itu terlalu buruk. Seorang pengusaha berkata dengan darah menetes dari hatinya, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu komandan muda itu. Wang Fugui membuka matanya dan tersenyum, Anda lihat ini, pembangunan pemeliharaan air memang menjadi prioritas utama. Kalau tidak, kita akan kekurangan pangan dan kita bahkan tidak bisa makan makanan. Lebih baik menghentikan real estate yang sedang dibangun di tangan Anda. Berhentilah, mari kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah konstruksi pemeliharaan air terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, pemuda tampan itu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda datang untuk mengontrak proyek, Anda pasti tidak akan membiarkan Anda kehilangan uang. Semua orang tahu apa arti Wang Fugui di dalam hatinya. Tidak membiarkan semua orang kehilangan uang berarti bahwa setiap orang berpartisipasi dalam pembangunan barat laut Daxing dengan harga biaya, dan tidak kehilangan uang. Tetapi jangan berpikir untuk menghasilkan uang. Kekurangan dan ketidakstabilan sumber daya air di Northwest ada secara objektif. Di dekat penghalang 144,
hanya 70 km jauhnya adalah anak sungai dari Sungai Kuning. Alirannya cukup untuk mengairi lahan pertanian, jadi bagaimana membiarkan sungai ini menutupi area gurun dari penghalang 144 adalah Ren Xiaosu masalah besar yang harus dipecahkan sekarang. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka pengembangan lahan kosong akan sia-sia. Selama pidatonya, Wang Fugui secara langsung meminta para asisten untuk membawa selusin dokumen, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Saya pikir antusiasme semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan Northwest juga sangat tinggi, mengapa tidak menandatangani Letter of Intent, dan kemudian membuka makan malam. Bab 1027. Bertindak untuk semua orang. Teman yang mau menandatangani Letter of Intent adalah teman yang bisa tinggal dan makan. Tidak masalah jika Anda tidak ingin menandatangani surat niat. Northwest tidak akan menganiaya siapapun, tetapi mungkin mustahil untuk terus makan semangkuk nasi ini di Northwest. Sikap Wang Fugui sangat jelas, dia membantu Ren Xiaosu untuk meringankan urgensinya, hanya dengan membantu teman yang lebih muda dia bisa terus makan dalam pot. Dia berbeda dari pengusaha lain, Wang Fugui menganggap masa depan Ren Xiaosu lebih penting daripada uangnya sendiri. Ren Xiaosu adalah prioritas utama dalam segala hal. Ren Xiaosu, pemilik, mengatakan bahwa Yunsu tidak dapat mengambil kesempatan untuk mengendalikan garis hidup ekonomi Northwest dalam hal ini, dan tidak ada garis hidup yang akan berfungsi. Wang Fugui akan melakukan yang lebih baik, dalam kasus Daxing Northwest, dia tidak hanya tidak menghasilkan uang, dia bahkan harus membayarnya. Di masa depan, Northwest kembali ke Ren Xiaosu. Apa yang bisa kamar dagang Northwest menjadi? Sempoa dalam pikiran Wang Fugui menghitung semua ini dengan jelas. Ini bukan satu-satunya hal yang berbicara kepada Qian Zhan tentang bisnis hari ini. Selama tahun ini, Wang Fugui bekerja keras untuk membuat Yunsu lebih besar dan lebih kuat, dan bahkan pergi ke jabatan Presiden Kamar Dagang Barat Laut, hanya untuk membantu Ren Xiaosu saat ini. Seperti yang dia inginkan, Kamar Dagang Northwest ini telah dipelintir menjadi seutas tali, dan tidak ada yang berani turun sendirian. Seorang bos dari Cina Barat Laut menandatangani surat niat di tempat, dan asisten Wang Fugui di sebelahnya bahkan membawa bantalan tinta merah sehingga semua orang dapat menekan sidik jari. Salah satu dari mereka berkata dengan penuh emosi, "Kepala Wang, komandan akan membantu Anda, dan Barat Laut akan terus berkembang." Wang Fugui meletakkan tangannya di lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum. "Bos Li Sopan, yang muda tampan itu hanya aku, Barat Laut ini tidak dapat berkembang, tetapi dengan bantuan semua orang, itu akan berbeda." Setelah mendengarkannya, semua orang tahu bahwa ada banyak perasaan campur aduk di dalamnya. Dan saya tahu bahwa Wang Fugui begitu bertekad sehingga dia ingin mengikat semua orang di tempat kejadian dengan kereta muda yang tampan. Setelah semua orang menandatangani Letter of Intent, Wang Fugui menyapa orang-orang di toko untuk mengeluarkan piring dingin yang tersebar di atas meja dan menaruhnya di bahan-bahan yang bagus. Wang Fugui bangkit dan menggunakan sumpit semua orang untuk membuat sandwich daging domba untuk semua orang, setiap orang bertekad untuk tidak menghasilkan uang dari proyek ini. Saya akan memiliki bakat yang ahli dalam bidang akuntansi teknik untuk membantu para tuan muda menentukan harga. 144 hambatan dalam pengeluaran keuangan uang, tidak mungkin ada setengah kesalahan, kalau tidak biarkan orang luar berpikir bahwa keluarga saya tampan dan menguntungkan dari mengambil kartu. Bukankah itu indah? Dan saya percaya Anda semua adalah orang yang baik, sama sekali tidak dalam bidang teknik akan memotong sudut. Oh, kali ini, semua orang juga memadamkan pikiran lain tentang lubang pengeboran. Tapi setelah Wang Fugui membagi daging domba menjadi piring semua orang, kata-katanya berubah, namun, 144 kendala keuangan tidak bisa memberi Anda, saya Yunsu bisa memberikannya. Mulai sekarang, barang yang saya Yunsu ambil dari Kings, menjual kepada semua orang akan 10% lebih rendah daripada di masa lalu, yang merupakan imbalan atas antusiasme dan bantuan Anda. Begitu komentar ini keluar, semua pengusaha mencari kegembiraan. Bisnis mereka tersebar di lebih dari 20 hambatan di barat laut, tetapi hanya Yunsu yang bisa mendapatkan barang-barang King. Hukuman Wang Fugui sudah menghasilkan keuntungan tianda. Dengan cara ini, jika proyek tidak kehilangan uang, semua orang masih akan mendapat untung. Oleh karena itu,
Yunsu benar-benar harus memotong keuntungannya sendiri untuk membantu tuan muda berkembang di barat laut. Seorang pengusaha yang lebih muda tersenyum dan tersenyum, "Ketua Wang, mengapa Anda tidak mengatakan hal-hal baik sedini mungkin?" Wang Fugui tersenyum dan tidak berbicara lagi, dan tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi mengangkat gelasnya, "Hormati yang ganteng, hormati barat laut." Hanya tongkat adonan goreng tua di Chengfu yang tahu bahwa Wang Fugui tidak mengatakan bahwa ada kompensasi di muka. Dan dia menundukkan kepalanya dengan kuat sesuai dengan mereka, ketika dia menjelaskan, dia ingin berdiri terlebih dahulu, dan menunggu sampai semua orang melunak sebelum memberikan kencan yang manis. Pihak lain harus membuat semua orang di kamar dagang Northwest memahami bahwa jujube ini tidak dapat diberikan, tetapi karena diberikan, semua orang di sini harus mengingat ketampanan tuan muda. Seseorang merasakan emosi untuk sementara waktu. Beberapa orang mengatakan sebelumnya bahwa Komandan Zhang hanyalah orang kuat. Marsal muda hari ini mungkin tidak menjadi marsal di masa depan. Ada banyak variabel dalam beberapa dekade. Tapi sekarang tampaknya tim marsekal muda yang dipimpin oleh Wang Fugui dapat digambarkan sebagai berbakat, dan tidak akan ada lagi variabel. Malam itu, jamuan makan pergi, dan semua orang pergi dengan puas, dan tidak ada yang tidak menyenangkan terjadi, seolah-olah tidak ada yang terjadi sesuai dengan penandatanganan Letter of Intent. Pada hari kedua, semua pengusaha yang menghadiri perjamuan berlari ke pusat administrasi untuk melaporkan, dan proyek yang dikontrak pergi. Wang Yuexi berdiri di pusat administrasi agak bodoh, "Saya belum keluar dengan gambar desain pemeliharaan air, mengapa Anda datang ke pintu?" Pengusaha, "Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Kami juga memiliki insinyur konstruksi profesional di sini, beberapa dari mereka adalah master proyek skala besar, cukup gunakan dengan santai." Wang Yuexi memiliki rasa malu lain, anggaran proyek sangat rendah dan tidak menghasilkan uang. Pengusaha, "Tidak apa-apa, apa masalah sepele menghasilkan uang demi wilayah barat laut yang hebat. Dengan cara ini, kami akan mengirimkan semua peralatan teknik di tempat pertama, dan menunggu konstruksi akan dimulai suatu hari atau Daxing Northwest segera." Semalam, semua pekerjaan konstruksi di bawah penghalang ke-144 berhenti, dan hanya ada satu proyek yang tersisa di situs besar ini, pembangunan pemeliharaan air. Wang Fugui berlari ke halaman Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda mengadakan pertemuan dengan Kamar Dagang Barat Laut." Paman Fugui memikirkan saya untuk maju lagi. Wang Fugui tertawa senang dan berkata, "Jangan khawatir tentang tuan muda, itu seharusnya." Paman Fugui baru saja memanggilku Xiaosu, Ren Xiaosu mengoreksi. Hanya Wang Fugui yang menggelengkan kepalanya, "Tidak, aturannya tidak boleh dilanggar." Kemajuan reformasi penghalang 144 lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun pembangunan konservasi air dan reklamasi lahan kosong tidak akan mengurangi kekurangan pangan tahun ini, tetapi ini adalah masalah manfaat selama ratusan tahun, semua orang tahu. Di atas 178 benteng, Wang Fengyuan berjalan ke kantor Zhang Jinglin sambil tersenyum, masih memegang dokumen tebal. Pada saat ini, beberapa jenderal senior di kantor sudah mengerjakan laporan. Wang Fengyuan duduk di sebelah pintu dan tidak berbicara. Melihatnya datang, Zhang Jinglin memecahkan laporan mengganggu pekerjaan dan bertanya pada Wang Fengyuan, "Bagaimana?" Wang Fengyuan berkata sambil tersenyum, "Kemajuan lebih cepat dari yang diharapkan. Pekerjaan di sisi penghalang 144 juga lebih solid, dan pendekatan multi-cabang tampak sangat makmur. Terutama untuk pembangunan konservasi air, Laoki sebelumnya sakit kepala. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Sekarang tampaknya di tangan Marsal muda, itu sama sekali bukan masalah." Yunsu keluar dan menyelesaikannya. Pada saat ini, seorang jenderal senior di kantor bertanya-tanya, "Yunsu. Bukankah Yunsu perusahaan? Bagaimana Yunsu maju untuk menyelesaikannya?" Wang Fengyuan menjelaskan, "Karena bos Yunsu, Wang Fugui adalah presiden Kamar Dagang Northwest, ia lebih berpengaruh dalam komunitas bisnis. Dikatakan bahwa ia memanggil para pedagang dan membiarkan semua orang berpartisipasi dalam mensubscribe channel Dongeng Donghua dan pembangunan Northwest. Masalah peralatan yang tidak memadai." Petik 2. Jenderal senior itu berkata dengan lembut, "Tapi sejauh yang saya tahu,
Yunsu adalah industri yang dimiliki secara pribadi. Jika dia berpartisipasi dalam proyek rekayasa besar seperti itu, tidak ada yang salah dengan proses peralihan. Banyak orang dapat ditanam dalam proyek rekayasa. Petik 2. Ini diam-diam menunjuk pada keuntungan Ren Xiaosu untuk dirinya sendiri melalui pembangunan konservasi air. Semua jenderal senior lainnya di kantor berhenti berbicara dan memandang Zhang Jinglin satu demi satu. Dan semua orang berpikir bahwa jenderal yang menanyai Ren Xiaosu, Yu Chuyao, adalah orang tua dari Komandan Zhang. Mengapa dia tiba-tiba bernyanyi kembali melawan komandan dan menanyai Ren Xiaosu? Apakah angin sudah berubah? Kalau begitu periksa, kata Zhang Jinglin sambil tersenyum, Feng Yuan, setelah penyelidikan, kami akan mengumumkannya kepada semua orang. Jika ada masalah, kami akan menyelidiki dan menanganinya dengan parah. Baik untuk mengerti, Wang Feng Yuan mengangguk dan berkata, aku akan membiarkan orang menindaklanjuti masalah ini. Setelah kerumunan pergi, banyak orang mulai memperhatikan masalah ini, dan semua orang juga ingin melihat apakah Komandan Northwest akan membuat kesalahan dalam uang. Sebenarnya, beberapa orang mendiskusikannya secara pribadi beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan Komandan Zhang. Sekarang seseorang mencari seorang pemuda yang keras kepala, maka semua orang merasa nyaman makan melon. Akibatnya, 7 hari kemudian, Zhang Jinglin tiba-tiba memanggil semua jenderal di barat laut untuk mengadakan pertemuan. Subjek pertemuan itu adalah laporan investigasi Wang Feng Yuan. Dalam laporan survei ini, industri swasta Ren Xiaosu tidak hanya tidak menghasilkan keuntungan selama reformasi penghalang 144, tetapi juga membuat banyak konsesi. Dapat dikatakan bahwa ini semua tentang membantu Ren Xiaosu melakukan reformasi. Laporan ini ditulis oleh Wang Feng Yuan, dan konten survei sangat rinci, sehingga semua orang akan diyakinkan untuk melihatnya. Beberapa orang tertawa dengan sebuah laporan, pria muda yang tampan itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sangat mengagumkan. Wang Fugui juga berbakat, mengintegrasikan kamar dagang barat laut untuk berkontribusi ke barat laut adalah masalah besar. Pada saat ini, semua orang memandangi jenderal yang pertama kali menemukan kesalahan, dan mereka menemukan bahwa Yu Chuyao memiliki senyum di wajahnya, tidak mengatakan apa-apa. Dan tidak bermaksud dipukuli sama sekali. Jadi tiba-tiba ada sebuah adonan goreng yang digoreng. Saya khawatir Komandan Zhang juga mendengar seseorang mendiskusikan pembangunan pemeliharaan air secara pribadi. Jadi saya hanya meminta Yu Chuyao untuk meletakkannya di meja dan mengklarifikasi untuk semua orang. Biarkan semua orang tidak khawatir bahwa Ren Xiaosu akan mendapat untung dari itu. Seseorang tertawa getir, komandan itu benar-benar melelahkan untuk melindungi penerus ini. Dia bahkan mulai menarik Yu Chuyao untuk menunjukkannya kepada semua orang. Bab 1028. Pasar gelap yang aneh. Tiba-tiba ada banyak kegembiraan di penghalang ke-144, hanya karena sekumpulan kentang tiba-tiba diangkut di luar penghalang. Gerobak kentang sangat besar, dan mereka terasa seperti semangka kecil. Jika bukan orang yang bertanggung jawab atas transportasi yang secara pribadi mengakui bahwa ini adalah kentang, saya khawatir bahwa penghalang tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, Zhou Yingsui duduk di truk angkut pertama dengan sangat bersemangat, dan mengendarai konvoi ke pasar perdagangan penghalang. Ini adalah tugas yang dijelaskan Ren Xiaosu kepadanya. Dan memintanya untuk menggunakan kentang untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan kekurangan makanan di penghalang ke-144. Jangan melihat kecerobohan Zhou Yingsui yang biasa, sepertinya tidak ada yang memikirkannya, tapi akun Ren Xiaosu ada di hatinya. Sekarang karena penembak kentang memiliki panen yang melimpah, dia buru-buru membawa batch kentang pertama untuk mengundang penghargaan. Hanya Wang Yuexi, yang berada di ruang penelitian kebijakan, mengadakan rapat kecil di kantornya, tetapi dia mendengar laporan dari tangannya. Direktur Wang, pedagang pasar gelap membawa sejumlah besar kentang ke kota dan berkata bahwa dia ingin membiarkan penghalang mendapatkannya secara gratis. Kentang itu sangat besar, dan saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Semua orang di kantor membeku sejenak, seberapa besar itu. Kelihatannya seperti semangka, kata bawahan itu dengan gerakan, ini bagus. Harga gandum di penghalang seharusnya sudah stabil. Untuk Northwest, di mana makanan semakin langka, ini memang kabar baik.
Tapi Wang Yuexi mendengar ini tetapi tidak berpikir begitu. Tiba-tiba dia berdiri, di mana timnya? Cepat dan hentikan mereka untukku. Semua orang di kantor tertegun sejenak, ada apa dengan kepala Wang? Ketika dia melihat Wang Yuexi mengenakan mantelnya, dia bergegas keluar dengan ganas, sudah terlambat untuk menjelaskan begitu banyak, hentikan dulu aku. Tapi yang ada di pasar gelap tidak mudah dihentikan, kamu tahu gayanya berakting. Anda harus menghentikan saya jika itu tidak baik, kata Wang Yuexi, saya akan segera berada di sini. Ketika Wang Yuexi tiba, Zhou Yingsui sedang duduk di mobil dengan wajah cemberut, dan di depan konvoi truk mereka, dua mobil patroli dari Departemen Ketertiban berhenti untuk memblokir jalan. Zhou Yingsui tidak mencibir ketika dia melihat Wang Yuexi datang, ya, kakek saya terlalu penting bagi Anda, sehingga Anda berpikir bahkan tim saya dapat menghentikannya. Atau sebaiknya kita pergi ke kakek saya sekarang dan berkata, lihat siapa yang ada di sini, dia berbicara lebih penting. Tidak mengembalikanku. Meskipun Zhou Yingsui sangat pintar di Ren Xiaosu, wanita yang mungkin telah membuka pasar gelap di luar hambatan tidak bisa sepintar itu. Ketika Zhou Yingsui pertama kali tiba, ada orang-orang yang mendambakan bisnis pasar gelapnya dan bahkan mendambakan orang ini. Akibatnya, semua orang sekarang menguap dan tidak tahu di mana mereka dibuang sebagai pupuk. Wang Yuexi berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada hubungannya dengan siapa yang dihargai oleh komandan muda, dan saya punya alasan untuk menghentikan tim Anda. Bahkan jika saya pergi ke komandan muda untuk menilai saya tidak takut. Dengan mengatakan itu, Wang Yuexi pertama-tama meminta orang-orang di Departemen Ketertiban untuk mengevakuasi semua penonton, dan kemudian melangkah maju untuk melihat kentang di dalam mobil. Zhou Yingsui mengangkat alisnya, aku melakukan yang baik untuk penghalang, tidak tahukah tuanku khawatir tentang kekurangan makanan. Aku mengerti kamu baik, tetapi sangat mungkin untuk melakukan hal-hal buruk dengan ramah. Wang Yuexi sebenarnya adalah pembaca yang sombong di tulang belulangnya. Keangkuhan inilah yang menyebabkan dia tidak bekerja untuk waktu yang lama, dan dia tidak terlihat dimanapun. Dan sekarang Zhou Yingsui mendengarkan dia mengatakan ini, dan dia langsung tidak senang, kamu berbicara tentang bagaimana saya melakukan hal-hal buruk dengan niat baik saya. Jika Anda tidak mengatakan alasan, saya akan mengundang Anda ke pasar gelap untuk minum teh hari ini. Wang Yuexi berkata, ayo, mari kita pergi ke Tuan Muda untuk membahas masalah ini. Tidak, aku di sini. Ren Xiaosu mendengar bahwa Wang Yuexi telah menghentikan konvoi Zhou Yingsui dan bergegas datang. Dia penasaran, apa yang terjadi. Zhou Yingsui baru saja mengembalikan penampilannya yang sombong, tetapi ketika Ren Xiaosu muncul, dia segera memasang wajah yang salah. Jangan biarkan aku menanam kentang, tapi aku mengirim kentang, dia berkata padaku saya pandai melakukan hal-hal buruk, kentang saya beracun atau semacamnya. Ngomong-ngomong, Tuan saya punya kabar baik di sini. Sekarang saya tidak hanya bisa menanam kentang, tetapi juga mengumpulkan benih tanaman lain. Lihat mobil terakhir yang saya tanam sehari sebelum kemarin melon musim dingin. Tapi saya bekerja sangat keras untuk memecahkan masalah Anda untuk orang tua itu, tetapi beberapa orang menjebak saya. Petik 2. Zhou Renshui tidak menganggur setelah bermain Ren Xiaosu dan mengatakan bahwa dia akan meremajakan barat laut. Dia mengambil pasar gelap dan orang-orangnya untuk merebut kembali tanah kosong, dan kemudian menawarkan hadiah harga tinggi di pasar gelap. Mencari tanaman bermutasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada gandum, sorghum, melon musim dingin, tomat, del. Kemampuan Zhou Yingsui untuk menyimpan biji aneh harus digunakan pada tanaman yang telah bermutasi, tetapi tanaman biasa tidak baik. Ini adalah pertama kalinya misi hadiah yang sederhana muncul di pasar gelap. Sebelumnya adalah pembunuhan, penjualan intelijen, kematian karena kecelakaan, dan pengiriman barang-barang rahasia. Sekarang tugas ini tergantung di bagian atas bilah tugas pasar gelap. Itu sangat tidak pada tempatnya. Untuk pertama kalinya, para pahlawan di pasar gelap menemukan bahwa mereka sangat terkait dengan makanan, dan harga yang diminta cukup tinggi. Sangat tinggi sehingga para pembunuh yang bersumpah untuk hanya melakukan tugas-tugas kelas atas, berlari ke hutan belantara untuk menemukan tanaman mutan. Slogan-slogan di pintu pasar gelap kini telah diubah. Dulu, kehidupan yang hebat dan ketakutan akan kematian, jangan memasuki pintu ini.
Sekarang, mulai besok, aku akan peduli tentang makanan dan sayuran, dan mulai besok, aku akan menghadapi laut dan mekar di musim semi. Berbicara dalam dialek Northwest, ini sangat sensasional. Saya harus mengatakan bahwa Zhou Yingsui benar-benar tidak kalah dengan Wang Fugui dan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah bagi Ren Xiaosu. Sekarang beberapa orang mengatakan bahwa dia pandai melakukan hal-hal buruk, dia Zhou Yingsui tidak tahan dengan keluhan ini. Ren Xiaosu meliriknya, berbicaralah dengan baik dan jangan pura-pura diperlakukan salah. Tidak ada yang memperlakukanmu seperti itu. Aku belum pernah melihatmu seperti itu sebelumnya. Jangan belajar dari yang lain. Wang Yuexi, kamu bicara. Ini benar-benar marsal, Wang Yuexi menjelaskan. Anda menyebutkan kentang sebelumnya, tapi saya tidak tahu transenden. Jadi saya tidak tahu bagaimana menanam kentang begitu cepat, saya belum punya waktu untuk merencanakan secara detail. Kentang akan dikirim ya, tentu saja, adalah hal yang baik untuk memiliki kentang. Saya ingin berterima kasih kepada Nona Zhou terlebih dahulu, tetapi kentang ini tidak akan pernah dapat dipasarkan secara gratis. Dalam pandangan Wang Yuexi, meskipun kelompok kentang ini dapat membatasi harga makanan dalam jangka pendek. Jika kemunculan kentang gratis menyebabkan beberapa pemilik kios kehilangan pekerjaan mereka, menyebabkan sayuran dan buah-buahan mereka membusuk di tangan mereka, itu adalah ke seluruh pasar. Sebuah pukulan. Tentu saja, Anda tidak bisa hanya makan kentang. Mereka yang seharusnya membeli kol akan membelinya, tetapi mereka pasti akan membeli lebih sedikit dari biasanya. Wang Yuexi melanjutkan, hanya mendengarkan Zhou Zhou mengatakan bahwa dia dapat menumbuhkan hal-hal lain, tapi saya pikir ini tidak cocok untuk budidaya skala besar. Ren Xiaosu membeku sejenak, kenapa? Tuan muda, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, kata Wang Yuexi. Jika setiap orang bisa mendapatkan sumber daya hidup tanpa batas tanpa harus bekerja lagi, akankah mereka diperkaya atau dikosongkan? Bab 1029, tetap berpegang pada prinsip. Diisi atau kosong? Ren Xiaosu mengerutkan kening, kami menghadapi masalah kekurangan makanan terlebih dahulu, jadi kami tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Wang Yuexi berkata, jadi saya menghentikan Nona Zhou, tidak untuk mengatakan bahwa kentang ini harus dibuang. Tetapi saya berharap bahwa Panglima akan memerintahkan mereka untuk menjualnya dengan harga yang wajar untuk menstabilkan pasar, dan tidak memberikannya kepada penghalang penghuni secara gratis. Tidak semua orang begitu ambisius. Ketika mereka menemukan bahwa mereka dapat hidup tanpa usaha apapun, banyak orang akan sepenuhnya dekaden. Petik 2. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, jika aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian setiap hari, maka aku bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Tuan muda, Anda adalah Anda, selalu ada beberapa orang di masyarakat ini yang mudah menjadi dekaden. Wang Yuexi berkata dengan serius, mengapa ada pengemis di penghalang ini? Mengapa Anda masih berada di era penderitaan ini? Ada beberapa anak muda di rumah menunggu orang tua mereka bekerja untuk mendukung mereka. Tidak banyak orang yang benar-benar keras dan mengendalikan diri. Beberapa orang bermain kartu dan mahjong sepanjang malam. Alasan mengapa mereka bisa bangun dan meninggalkan meja adalah bahwa mereka masih perlu bertahan dan perlu bekerja. Jika mereka dapat terus duduk di meja poker tanpa melakukan apa-apa, maka mereka benar-benar tidak berguna. Bagus untuk bermain sepanjang waktu, tapi mungkin itu baik untuk bermain selama 1 bulan dan 2 bulan, bagaimana dengan 1 tahun dan 2 tahun? Petik 2. Wang Yuexi melanjutkan, mungkin saya bisa bercanda mengatakan bahwa selama Anda tidak membiarkan saya bekerja, saya dapat terus bahagia, tetapi apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, muda yang tampan, saya hanya berharap kentang ini dapat dijual dengan harga yang wajar. Menstabilkan harga tidak berarti bahwa upaya Nona Zhou tidak berharga. Terlebih lagi, menetapkan ambang batas kelegaan di saat krisis adalah apa yang seharusnya. Ren Xiaosu mengangguk, baiklah, lakukan apa yang Anda katakan. Untuk tidak membahas apakah pemikiran Wang Yuexi benar, tidak untuk membahas pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek, pihak lain dapat memblokir Zhou Yingsui. Pria kulit hitam dari pasar gelap burung hantu dan pemuda tampan, untuk ide-idenya sendiri, yang dengan sendirinya berprinsip dan berani. Orang dan pihak lain tidak ekstrim,
hanya meminta penjualan kentang dengan harga yang wajar, Ren Xiaosu tidak punya alasan untuk menolak. Dia juga setuju dengan pernyataan Wang Yuexi tentang menetapkan ambang batas pertolongan. Dia telah membaca sebuah buku sebelumnya yang mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, beberapa orang membagikan beras untuk bantuan kepada para korban, dan akan mencampur pasir ke dalamnya. Tidak, korban panik yang benar-benar lapar bahkan tidak peduli jika ada pasir di dalamnya. Sebaliknya, beberapa orang yang tidak terlalu lapar melihat pasir dan tidak memanfaatkannya. Baru-baru ini, Ren Xiaosu juga belajar cerita tentang Wang Yuexi, yang sangat menarik. Saat ini, populasi imigran Barier nomor 144 besar, dan beberapa dari mereka adalah pengungsi dan orang-orang miskin dari dataran tengah. Akibatnya, banyak orang tidak punya uang untuk membeli rumah, menyewa rumah, dan akhirnya tidur di jalanan. Kemudian kantor penelitian kebijakan yang dipimpin oleh Wang Yuexi mengembangkan proyek bantuan, yang akan membangun sejumlah rumah murah untuk disewakan kepada para pengungsi. Namun, Wang Yuexi secara khusus meminta agar ketika melaksanakan proyek ini, rumah kontrakan tidak memiliki toilet terpisah, itu harus toilet bersama oleh lebih dari selusin rumah tangga. Dan juga harus jongkok. Pada awalnya, banyak orang di penghalang memarahi Wang Yuexi, mengatakan bahwa Wang Yuexi benar-benar bukan apa-apa. Kemudian, diketahui bahwa mereka yang memarahi Wang Yuexi ingin mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu memiliki rumah sendiri, tetapi ingin menempati rumah sewaan dengan subsidi keuangan. Pada saat ini, keuntungan mendirikan toilet umum atau tidak memiliki toilet terpisah datang, karena itu baik bagi orang-orang yang sudah tidur di jalan untuk memiliki tempat tinggal. Bagaimana bisa dikatakan bahwa toilet itu umum atau mandiri? Sejauh menyangkut masalah, Wang Yuexi memang memiliki sarana pemerintahan sendiri. Pada saat ini, Wang Yuexi melanjutkan ke Ren Xiaosu. Ya, saya masih punya satu hal untuk ditanyakan kepada Tuan Muda. Saya berharap Nona Zhou dapat menanam kentang dan melon musim dingin di sini, jangan tumbuh terlalu banyak. Dan itu harus dirahasiakan. Kenapa? Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum. Cara Nona Zhou adalah kartu terbawah kita, Wang Yuexi menjelaskan. Kentang ini dapat membuat Northwest mati kelaparan, tetapi jika kita menanam area yang luas, biarkan semua orang berpikir bahwa Northwest tidak perlu menanam lebih banyak lahan di masa depan. Ini bencana. Dalam beberapa dekade terakhir, Zhou mungkin tidak mengalami kecelakaan, tetapi bagaimana jika Zhou pergi suatu hari? Zhou Yingsui berbisik dengan suara rendah, mengapa ini masih mengutuk orang, mengatakan siapa yang akan pergi suatu hari nanti. Dia sangat jujur di depan Ren Xiaosu, dan bahkan menyangkal kata-kata Wang Yuexi, dia tidak berani terlalu keras, tetapi Zhou Yingsui adalah setelah semua penguasa pasar gelap di Northwest China. Bahkan jika Ren Xiaosu ada di kota, Wang Yuexi tahu betapa sulitnya pihak lain. Tetapi Wang Yuexi tidak gentar, tetapi terus bertanya. Muda tampan, jika lebih tidak menyenangkan untuk mengatakan, jika semua mengandalkan Zhou Zhou untuk menyediakan makanan, bagaimana jika dia pergi ke Wang suatu hari? Itu hanya sebuah hipotesis, tetapi siapa yang bisa menjaminnya di masa depan? Saat itu, kehidupan semua orang di barat laut akan berada di tangan Nona Zhou. Apakah ini seorang pemuda tampan yang ingin Anda lihat? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, apakah kamu khawatir tentang Zhou Yingsui mengkhianati Northwest? Zhou Yingsui berkata di samping, bagaimana saya bisa mengkhianati lelaki tua saya? Tuan muda, Anda harus mengerti apa yang saya maksud, Wang Yuexi terus bersikeras. Ketika Anda memberitahu Wang Fugui bahwa Yunsu tidak bisa ikut campur dalam kehidupan ekonomi Northwest, Anda juga khawatir bahwa suatu hari Anda akan pergi dan Yunsu akan menjadi baru. Konsorsium, bukan, muda tampan, akan selalu ada hari ketika Anda, saya, dan Nona Zhou akan pergi dari sini. Jadi sekarang kita ingin berkembang di barat laut, kita harus menemukan mode dan sistem bertahan hidup yang paling cocok untuk itu, dan tidak menemukan penyelamat. Petik 2. Bahkan, Zhou Yingsui tidak akan mengkhianati Ren Xiaosu dengan probabilitas besar, tetapi semua orang akan mati tua dan sakit. Jika Zhou Yingsui meninggal suatu hari, setidaknya penembak kentang sama sekali tidak dekat dengan siapapun. Penembak kentang menjadi tanaman sederhana di tangan Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui,
tetapi jika orang luar mendekatinya secara pribadi, itu juga akan mendapatkan kembali martabatnya. Pada saat itu, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang menyimak channel Dongeng Donghua dan bisa mendapatkan kentang dari ladang besar penembak kentang. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Masuk akal, lakukan saja apa yang Anda katakan, Zhou Yingsui, jangan mempermalukannya, Anda harus datang sesuai dengan peraturan hambatan, dan menyerahkan kentang yang Anda bawa ke penghalang." Pada saat ini, Wang Yuexi merasa lega. Sejujurnya, dia hanya berasumsi bahwa Zhou Yingsui akan mengkhianati Barat Laut. Dia benar-benar khawatir bahwa Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui sangat marah. Tapi dia pikir sarannya tidak salah, dan apa yang dia katakan tidak salah. "Terima kasih, Tuan Muda karena memahami kesulitan saya," kata Wang Yuexi. Ren Xiaosu menepuk pundaknya, "Terima kasih, aku harus berterima kasih. Ada orang seperti Direktur Wang di Barat Laut, jadi itu harus makmur." Bab 1030, Luolan ingin menjadi lebih kuat. Bab 1030, Orde Pertama, Luolan ingin menjadi lebih kuat. "Oh, anak muda yang tampan," kata Wang Yuexi. Sekarang langkah pertama pengerukan dan pengerukan proyek pemeliharaan air hampir selesai, dan saluran sungai awal telah digali, tetapi benih kami belum ada di tempat. Wang Yuexi dan yang lainnya menetapkan pembangunan konservasi air sebagai proses 3 langkah. Langkah pertama adalah pengerukan dan pengerukan pasir, pengerukan saluran sungai tua yang sebelumnya kering dan dialihkan. Pada saat ini, sudah dimungkinkan untuk mendapatkan kembali. Meskipun setiap orang masih kesulitan mengumpulkan air, setidaknya mereka dapat bekerja. Langkah kedua adalah membangun reservoir, membangun bendungan pengendali banjir, dan spillway. Pada saat ini, dianggap mulai meningkatkan seluruh konstruksi pemeliharaan air. Sehingga untuk menghindari kedatangan tiba-tiba banjir tahun depan dan menghancurkan semua upaya Anda. Langkah ketiga adalah memperbaiki seluruh saluran irigasi untuk membuat irigasi lebih efektif, sehingga petani dapat mengolah lebih banyak waktu dan upaya. Sekarang dengan kerjasama penuh Kamar Dagang Northwest, langkah pertama dengan cepat selesai, tetapi jika tidak ada benih yang ditemukan, tidak mungkin untuk melanjutkan. Ren Xiaosu sedang memikirkan solusinya, tetapi kemudian Zhang Xiaoman tiba-tiba berlari, "Tuan Muda, karavan King datang ke selatan. Mereka bilang ingin bertemu denganmu, dan mereka bilang mereka memanggil Suki." Ren Xiaosu tertegun sejenak, dan dia membawa semua orang ke penghalang untuk berbaring di luar. Suki ini adalah kenalan lama, dan dia adalah orang kepercayaan King Huang dan Luolan. Setelah tiba di luar penghalang, semua orang melihat ada armada panjang truk yang diparkir di ruang terbuka di luar kota, dan Suki telah menunggu di sana lebih awal. "Kenapa kamu tidak masuk ke penghalang?" Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suki tersenyum dan berkata, "Ada hal-hal lain di sini, jadi ketika saya bertemu Tuan Muda, Anda siap untuk pergi." Sejujurnya, Suki juga merasa sedikit emosional. Ketika pertama kali bertemu Ren Xiaosu, pihak lain hanyalah seorang pengungsi biasa, dan sekarang ini telah menjadi seorang pemuda tampan di Barat Laut. Ren Xiaosu berkata kepada Suki sambil tersenyum, "Aku merasa seperti kamu selalu sibuk, setiap kali aku melihatmu terburu-buru untuk pergi." "Tidak mungkin, beberapa orang harus melakukan sesuatu," kata Suki. "Mobil di belakang adalah benih yang diminta kepala King Huang untuk saya kirim, dan ada perjanjian penjualan makanan murah 1 tahun, Wang tidak bersedia menjual makanan ke Northwest. Tetapi saya bersedia." "Apakah hanya 1 tahun?" tanya Ren Xiaosu. "Ya, Kepala King Zhen mengatakan bahwa Anda tidak perlu membeli makanan dari King tahun ini," kata Suki. Ren Xiaosu merasa sedikit menghela nafas, mungkin dia telah memilih untuk menyelamatkan Luolan dari eksperimen, yang merupakan keputusan paling bijak dari semua keputusan yang dia buat. Tapi sebelum Luolan berkata dia akan datang ke utara sebagai tamu, mengapa dia tidak datang kali ini? Ren Xiaosu bertanya. Suki tampak aneh, bos Luo sedang menurunkan berat badan. Berbicara secara akurat, Luolan tidak menurunkan berat badan, tetapi memiliki tujuan yang sangat jelas untuk melatih tubuh dan kemauan. Berharap menggunakan cara ini untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan dan kemauan mentalnya yang luar biasa. Ini adalah pelatihan setengah tahun iblis, dan Zhou Qi adalah instrukturnya. Pada saat ini,
Zhou Qi berada di sebuah lembah di barat daya. Dia berbaring di kursi malas dan sedang makan buah persik yang baru matang. Dia mengenakan kacamata hitam yang bisa menutupi setengah dari wajahnya. Orang kaya seperti berlibur di pantai di tepi laut. Di sebelah Zhou Qi ada sebuah lubang air. Ada air terjun seperti galaksi di atas lubang air itu, yang turun dari dinding gunung setinggi ratusan meter. Dan Luolan telanjang dan menguntit seekor kuda di bawah air terjun. Zhou Qi menggigit buah persik dan mengunyahnya sementara Yozai berkata, saya telah menggunakan metode ini sebelumnya, yakinlah, itu harus mudah digunakan. Tetapi Anda harus bertahan, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan luar biasa Anda harus setiap kali saya kelelahan, kalau tidak itu tidak akan berpengaruh. Luolan sama sekali tidak bisa memahami kata-kata Zhou Qi di bawah air terjun, hanya tahu bahwa cucunya seharusnya senang. Di masa lalu, Anda harus membayar Zhou Qi untuk melakukan apapun, tetapi hanya kali ini pekerjaan instruktur pelatihan iblis, Shen Zhou Qi tidak akan dilunasi. Beberapa tenda militer didirikan tidak jauh dari pantai, dan beberapa tentara sibuk menyiapkan makan malam untuk Zhou Qi. Saya harus mengatakan bahwa mereka pergi ke gunung kali ini dan layanan pendukungnya cukup lengkap. Air terjun cipratan di dinding gunung menghantam Luolan, dan Luo Fatsi mendukung matanya dengan dukungan yang melelahkan. Dikatakan bahwa dia benar-benar memiliki ketekunan. Waktu langkah Zama pertama di bawah air terjun melebihi prediksi Zhou Qi. Perkirakan. Awalnya minggu ini, dia berpikir bahwa pria gemuk yang lezat ini akan malas, karena bagaimanapun, produk ini selalu mampu berbaring dan tidak pernah duduk, bisa duduk dan tidak pernah berdiri. Zhou Qi berkata kepada Luolan sebelum pergi ke gunung, kamu tidak tahu angin jahat seperti apa yang harus kamu latih sendiri. Baguslah kamu bisa mempertahankan intensitas latihan ini selama 3 hari. Tanpa diduga, Luolan telah bertahan selama setengah bulan. Dan untuk pertama kalinya, Luolan membawa 1 jam di bawah air terjun. Setelah setengah bulan, produk ini sudah bisa dibawa di bawah air terjun selama 6 jam. Setiap hari, Luolan kelelahan karena melempar, tidak melempar sampai dia hampir muntah darah, yang membuat Zhou Qi, seorang instruktur, merasa sangat membosankan dan benar-benar tidak menyenangkan. Dalam kata-kata Zhou Qi, saya tidak menagih uang untuk menjadi instruktur, saya hanya berlari dan menegur Anda. Jika Anda dapat membawanya seperti ini, saya akan mulai mengenakan biaya. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang dilakukan Luolan, kadang-kadang dia terlalu lama berendam di kolam air, setelah mendarat, dia menemukan bahwa dia belum mencapai batas. Dan dia bahkan membawa beban para prajurit untuk berlari lintas negara. Pada saat ini, Zhou Qi berteriak pada air terjun, setelah 6 jam, keluar, dan tetap di tubuh Anda. Selama pembicaraan, air terjun dipisahkan oleh kemampuan Zhou Qi untuk mengendalikan air, seolah-olah roller blind telah diangkat. Luolan menyeka wajahnya dan berjalan ke darat ke para prajurit dan berkata kepada para prajurit, bawakan aku berat, aku belum mencapai batas. Aku harus berlatih sebentar. Zhou Qi tertegun, saya berkata, keberanian macam apa Anda, pria gemuk, mengapa Anda tiba-tiba mencoba menjadi lebih kuat? Siapa yang mendorong Anda? Anda tidak harus bertarung di masa damai, apa yang Anda lakukan begitu keras? Kau tahu, kentut sekali, Luolan menyeka tubuhnya dengan handuk dan berkata, aku hanya perlu melatih diriku sendiri tanpa henti untuk membuat keinginan spiritualku cukup kuat. Saudara-saudaraku yang tinggal di kuil heroik hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu di dalam hari-hari keluar dan berjalan-jalan. Menurutmu, kekuatan mentalku cukup bagi mereka untuk tinggal di luar 24 jam sehari, bukankah mereka harus menanggung kegelapan di kuil prajurit? Zhou Qi membeku sejenak, hanya karena ini. Tidak untuk memperkuat aliansi penghalang terpadu atau sesuatu. Apa arti Unifit Barrier Alliance? Luolan meremehkan. Aku hanya untuk ini, ada apa? Tidak apa-apa, Zhou Qi tidak terus mengejek Luolan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist,
yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.